Baik ya, kita mulai saja kuliahnya. Apakah tayangan saya sudah terlihat? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya. Oke, jadi kita sekarang masuk ke, kalau tidak salah, kemarin pengujian hipotesa bagi beda dua nilai tengah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian hipotesa, proporsi, dan beda dua proporsi. Jadi di sini untuk kuliah minggu ke-8 ini saya ambil langsung dari saya foto dari buku Wellpool ya. Jadi memang agak kurang jelas dan mungkin dulu kan HP-nya itu masih belum seperti sekarang ya. Nah, tetapi pada prinsipnya uji hipotesis untuk proporsi itu sama dengan seperti nilai tengah. Jadi ada yang kita bahas di sini, ada uji satu proporsi, kemudian nanti ada beda dua proporsi, berarti dua populasi. Nah, minggu depan kita luring itu saya akan menjelaskan mengenai uji beberapa namanya uji menggunakan tabel kontingensi ya. Jadi biasanya datanya itu berbentuk kualitatif, tidak kuantitatif, tapi nanti kita konversi ke dalam kuantitatif. Jadi nanti minggu depan itu adalah uji khusus untuk menggunakan sebaran chi-square ya, atau Q kuadrat yang telah saya ditaruh di grup ya. Jadi nanti diharapkan nanti akan saya tunjukkan ya tabel chi-square-nya yang mana. Nah, jadi nanti minggu depan itu kan ada uji beberapa proporsi. Jadi sekarang ini kan uji satu proporsi, beda dua proporsi, nanti ada uji beberapa proporsi ya, maksudnya beberapa populasi khusus untuk proporsi. Lalu nanti untuk dua lagi ya, kalau nggak salah uji independensi dan uji kebaikan suai ya. Jadi ada 3 yang kita akan gunakan tabel chi-square, chi kuadrat. Nah, tapi di sini hari ini kita masih membahas uji proporsi, satu proporsi dan beda dua proporsi ya. Jadi rencananya luring minggu depan itu uji namanya uji, kalau secara umum itu menggunakan tabel chi-square ya. Jadi tabel Q kuadrat. Jadi ada beberapa macam pengujian hipotesa ya. Baik, sekarang kita untuk kembali di sini untuk uji proporsi. Jadi ini nanti tujuannya adalah proporsi itu adalah kita ingin mengetahui misalnya suatu perbandingan ya, antara cacat dan tidak cacat, sukses atau gagal, baik atau tidak baik, dan seterusnya, setuju atau tidak setuju. Nah, jadi kita di sini menggunakan parameternya proporsi ya. Nah, sekarang untuk uji mengenai proporsi, prinsipnya sama kemarin. Jadi pengujian proporsi sama seperti pengujian nilai tengah ya. Nah, ada uji dua arah dan uji satu arah, lebih besar atau kurang dari, lebih dari atau kurang dari ya. Nah, tetapi di sini hipotesa awalnya sama ya. Jadi parameternya adalah asumsi kita adalah P0. Kalau kemarin kan mu0 ya. Nah, parameternya adalah Bentar. Ya, parameternya adalah P0 ya. Nah, alternatifnya itu bisa P lebih kecil P0, P lebih besar P0, atau P tidak sama dengan P0 ya. Kemudian langkah pengujian hipotesa yang lain adalah
sebetulnya 1, 2 itu kita gabung ya. Kemudian ada langkah yang kedua yaitu kita menggunakan taraf nyata berapa supaya kita akan menentukan wilayah kritisnya ya dengan menggunakan tabel. Kemudian perhitungan, ada perhitungan bisa sampel besar atau sampel kecil ya. Nah, untuk nilai X itu kita nyatakan variabel X-nya itu adalah banyaknya keberhasilan. Jadi sukses. Jadi yang maksudnya yang kita fokuskan ya, tidak selalu yang berhasil. Misalnya, oh yang suka seafood dan tidak suka seafood, sukses atau gagal, baik atau buruk ya. Kemudian ada apa namanya rusak atau tidak rusak, cacat atau tidak cacat. Jadi tergantung yang kita fokuskan sebagai variabel P-nya ya. Kemudian di sini nanti setelah kita bandingkan antara nilai Z hitung atau T hitung dibandingkan dengan titik kritisnya ya dari tabel, baru kita memutuskan apakah H0 hipotesa awal ditolak atau diterima ya. Nah, kalau misalnya tidak jatuh di dalam wilayah jatuh dalam wilayah kritik, maka dia hipotesa kita tolak ya, hipotesa awalnya. Kalau tidak kita terima ya. Kemudian nanti ada satu lagi yaitu kesimpulannya apa ya, maksudnya dengan kalimat tetapi singkat yang menjawab dari apa yang kita ingin teliti ya. Nah, di sini contohnya ya, seorang pemborong misalnya menyatakan bahwa di 70% rumah-rumah yang baru dibangun di suatu kota dipasang suatu alat pemompa ya untuk udara panas ya. Nah, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut ya? Nah, bila di antara 15 rumah baru yang diambil secara acak sebagai sampel terdapat 8 rumah yang menggunakan pompa udara panas ya. Jadi di sini X-nya 8, gunakan taraf nyata 0,1. Nah, jadi hipotesa awalnya adalah ada 70% yang menggunakan pompa baru, jadi P sama dengan 0,7 ya, 70% itu 0,7. Kemudian hipotesa alternatif kalau tidak ada pernyataan kurang dari atau lebih dari, jadi kita asumsikan tidak sama dengan ya. Kemudian di sini ada taraf nyatanya 0,1 ya. Nah, wilayah kritiknya kita tentukan nanti dari tabel ya. Kemudian nanti kita akan lakukan perhitungan ya. Apakah menggunakan Z hitung atau T hitung untuk X-nya 8. Kemudian nanti keputusannya apakah menerima dan menolak atau menolak H0 ya. Kalau misalnya terima H0 dan simpulkan bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk meragukan pernyataan pemborong di atas. Nah, kalau tidak ada alasan yang kuat untuk meragukan ya berarti kita hipotesa diterima. Tapi kalau meragukan hipotesa ditolak. Ya. Nah, di sini ada perhitungannya. Perhitungan untuk Z hitung bagi proporsi. Jadi di sini nilai Z hitung kita kan biasanya X minus mu 0 ya. Tapi sekarang mu 0 itu adalah jadi gini. Mu itu kan nilai tengah ya. Nah, nilai tengah itu adalah mu sama dengan N kali P kalau di binomial ya. Jadi ini sukses atau gagal itu juga termasuk sebaran binomial, tapi sebaran binomial bisa menghampiri sebaran normal atau normal baku. Jadi dari rumus yang sebelumnya kita turunkan ya, kita modifikasi turunan rumusnya adalah jadi X minus NP0 ya. Jadi hati-hati jangan P0 saja tetapi NP0 karena ini NP0 ini adalah X minus dari mu 0 ya. Mu 0 tapi mu itu kan dari
sebaran binomial yang Anda tahu itu kan N kali P ya. Jadi nilai tengahnya N kali P, jadi di sini adalah X minus N P0 ya. Karena ini mu0 jadi P0. Kemudian per simpangan baku. Nah, simpangan baku itu kan dari sebaran binomial karena ini berkaitan dengan proporsi, dari proporsi itu sukses gagal ya, menghampiri sebaran binomial, jadi ragamnya itu NPQ ya. Nah, karena ragamnya NPQ jadi simpangan bakunya akar dari NPQ ya. Nah, di sini berarti akar dari, karena parameternya adalah yang kita ketahui adalah P0 ya, jadi akar NP0 Q0 ya. Jadi sekali lagi bahwa statistik itu sebetulnya rumus dasarnya hanya sedikit tetapi penurunan dari rumus-rumus yang sebelumnya ya. Ya, sebentar ya, sebentar. Ada tamu sebentar. Ya. Bentar, Bu. Baik ya, maaf ya. Tamu sebentar sudah janji tadi. Oke. Nah, jadi kita kembali ke sini tadi nilai Z hitung ya. Kemudian seperti biasa, apakah dia nanti ditentukan wilayah kritiknya kalau apakah asumsinya itu lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan, ya seperti biasa sama tadi nilai Z hitung, kemudian keputusannya adalah menolak atau menerima H0, terus kemudian kita mengambil kesimpulan ya. Nah, jadi di sini contohnya suatu obat penenang ketegangan saraf diduga hanya 60% efektif. Hasil percobaan dengan obat baru terhadap 100 orang dewasa penderita ketegangan saraf yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru itu 70% efektif. Walaupun di sini lebih besar ya, tetapi harusnya kan 60% ya. Tetapi di sini kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa oh dia ternyata lebih efektif. Kita harus memperhitungkan dengan faktor dari simpangan baku. Oleh sebab itu kita menguji dengan hipotesa ya. Nah, jadi di sini apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru itu lebih baik dari yang beredar sekarang? Jadi kalau lebih baik ya, jadi lebih baik itu asumsi alternatifnya adalah kan lebih baik ya dari yang sebelumnya, jadi lebih dari ya 0,60% itu 0,6 ya. Gunakan taraf nyata 0,05. Nah, jadi di sini H0 H1 disatukan ya pada langkah tahap pertama dari pengujian hipotesa. Kemudian alfa dan wilayah kritik kita tentukan, itu kita satukan dalam satu poin tahap kedua ya dari pengujian hipotesa. Nanti jadi kalau Anda ujian itu menjawabnya ada langkah pertama, langkah kedua ya. 1, 2 kita satukan, 3, 4 kita satukan. Nah, kita di sini tentukan saja nilai Z hitungnya berapa karena di sini satu arah, jadi kita ambil yang 0,05 alfanya tidak dibagi 2. Jadi peluangnya itu 0,95. Jadi kalau kita lihat di tabel ya, tabel normal baku 0,95 itu ada di
pertengahan antara 0,9495 dengan 0,9505. Jadi 1,64 karena tengah, jadi 4 itu kan 0,04 ya yang di atas, lalu karena tengah jadi desimal ketiga jadi 0,05 ya. Jadi 1,6 digabung dengan 0,04 ya. Di sini mana tadi ini ya, terus nanti di tengahnya maju 0,005. Jadi 1,645 kalau mau tepat ya. Nah, ini 1,645. Nah, seperti itu. Lalu sekarang itu tahap ketiga, tahap keempat adalah Z hitung ya. Karena ini sampel besar 100, jadi kita menggunakan Z hitung. Kalau sampel kecil ya kita menggunakan T hitung ya. Nah, di sini Z hitung kan tadi P rumusnya X minus NP0 ya. X-nya itu adalah karena 70%, jadi harus sama-sama ya. Jadi jangan di sini misalnya satuan atau ratusan, di sini desimal ya, tentunya nanti hasilnya salah. Jadi X-nya ya, karena di sini tadi adalah 70% efektif, jadi dari yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru itu 70% efektif ya. Nah, kalau 70% dari 100 kan 70 ya, 70 per 100 kali 100, 70. Lalu karena minus NP0-nya, N-nya 100, P0-nya kan 0,6, 60. Jadi harus sama-sama di sini, kalau di sini satuan ya satuan, kalau puluhan-puluhan, kalau desimal ya desimal. Jadi jangan yang satu nanti misalnya di sini puluhan ya, 70, nanti di sini hanya katakanlah misalnya 6 atau 0,6 ya, jadi salah nanti ya. Nah, jadi harus disesuaikan ya, jadi harus hati-hati di sini ya. Jadi saya sudah warning di sini ya. Nah, kemudian akar dari NPQ NP0 Q0 100 dikali 0,6, P0-nya Q0-nya 0,4, 1 minus 0,6 ya, akar simpangan baku ini ya. Jadi 10 per ini 0, ini kan 0,24 kali 124, akar daripada 24 itu sekitar 5 ya. Nah, kalau sekitar 5, 10 dibagi sekitar hampir sekitar 5 ya sekitar 2,04 ya. Jadi itu Z hitungnya. Kemudian di sini jadi kalau kita sebentar. Kalau kita bandingkan ya dengan gambar ya, ini kan dia satu arah lebih dari, jadi sebelah kanan nilainya 2,04. Nah, di sini titik kritisnya 1,645 ya. Jadi titik kritis itu yang memisahkan daerah penerimaan dan penolakan H0, Z-nya ya, Z tabel 1,645. Nah, Z hitungnya 2,04. Nah, di sini kita sudah sesuai ya, karena dia satu arah tetapi lebih dari, jadi di kanan daerah penolakannya dan tidak dibagi alfanya. Jadi di sini 2,04 itu di kanan dari 1,645 ya. Kalau di gambar, nah ini gambarnya seperti ini, misalnya di sini 1,645 tapi ini tidak dibagi dua ya, alfa saja. Nah, di sini kita peroleh 2,05. Jadi di daerah penolakan H0 ya. Nah, karena jadi di daerah penolakan H0, kemudian jadi keputusannya H0 ditolak. Nah, H0 ditolak, kesimpulannya
Jadi ini ada tahap 1, tahap 2, 1, 2 itu tahap 1, 3, 4 itu tahap 2, kemudian tahap 3 itu yang 5, ya. Lalu yang 4 itu keputusannya, 0 ditolak atau diterima, ya, karena dia lebih besar. Lalu tahap kelima kesimpulan. Jadi seperti itu nanti di ujian ya. Nah, tahap kelima kesimpulan boleh dengan kata-kata saudara sendiri, kalimatnya singkat tetapi mengena ya, tepat sasaran. Jadi di sini bahwa karena pertanyaannya adalah apakah obat baru lebih baik, lebih efektif dari yang beredar sekarang. Jadi Anda simpulkan bahwa benar obat baru memang lebih efektif atau ya terserah mau manjur mau apa lebih dari dibandingkan dengan obat yang lama gitu ya. Jadi boleh dengan kalimat Anda, yang penting mengena ya, tepat sasaran gitu ya, singkat boleh ya, seperti itu. Jadi itu yang saya minta nanti ketika Anda diminta untuk kalau misalnya ada persoalan pengujian hipotesa ya. Ingat jangan salah, jangan pendugaan interval dijawab pengujian hipotesa dijawab pendugaan interval. Nah, itu sudah salah besar nilainya ya. Kecuali kalau di sini ada hitungan-hitungan yang kurang dan ini juga hati-hati di sini misalnya ya. Nah, jadi kalau ada misalnya tahapan ada kurang lupa kesimpulan ya masih tentunya diberi poin ya. Oke. Nah, sekarang ya ini contoh kebetulan lebih dari, kalau kurang dari atau tidak sama dengan prinsipnya yang sama. Oleh sebab itu di sini kalau tidak ada asumsi apa-apa berarti Anda asumsinya adalah tidak sama dengan ya. Jadi saya ulang lagi, kemarin juga seperti itu ya. Dan dicocokkan lalu kalau misalnya Anda mendapatkan nilai Z hitung ini atau T hitung negatif ya, maka Anda melihatnya kalau ini negatif, berarti di sini sudah betul hipotesa awalnya, hipotesa alternatifnya kurang dari, di sini negatif karena di sebelah kiri. Hanya di tabel Anda lihat yang di samping di sisi kiri karena dia simetris. Jadi misalnya di sini katakanlah di sini 1,645 ya di sini jadi minus 1,645 lalu nanti dibandingkan ya. Bahkan di daerah penolakan atau penerimaan nih penolakan kalau uji dua arah, kalau uji satu arah kurang dari penolakannya di sini tidak dibagi dengan dua alfanya. Kalau kanan sebelah sini ya seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke dua proporsi, beda dua proporsi ya. Nah beda dua proporsi dibandingkan dari dua populasi ya. Apakah mungkin populasi katakanlah proporsi keberhasilan dari yang lulus statistik dari kelas malam dengan kelas pagi dan sebagainya bisa seperti itu dibandingkan ya. Nah rumusnya adalah Z sama dengan P1 cap minus P2 cap ini dia merupakan penanda dugaan lalu akar dari P1 Q1 per N1 plus P2 Q2 per N2 ya. Nah di sini kalau misalnya P-nya itu dan Q-nya itu bisa sama ya, maka PQ-nya itu bisa dikeluarkan ya seperti ini rumusnya ya. Nah, kemudian P cap-nya itu, P dugaan itu kalau gabungan bisa X1 plus X2 per N1 plus N2. Sehingga rumusnya yang Anda pakai nanti P1 cap minus P2 cap, ya, beda. Akar dari P cap, Q cap, ya, per dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2, ya, diakarkan. Nah, kalau misalnya tidak ada, misalnya begini, asumsinya P1 sama dengan P2. Berarti P1 minus P2 sama dengan 0. Jadi yang seharusnya di sini ada mu 0-nya, ini adalah 0. Tapi kalau ada beda,
ya. Misalnya beda P1 selisih dari P1 minus P2 itu sama dengan katakanlah 0,3 misal ya, atau 3 atau berapa. Jadi di sini ada minus daripada P0-nya ya, P0-nya. Nah, ini dari sini ya. P1 sama dengan P2 ya. Kalau tadi P1 minus P2 sekali lagi P1 hipotesanya sama hipotesa awal P1 sama dengan P2 ya. Nggak ada informasi tambahan, berarti P1 minus P2 sama dengan P0, P0-nya adalah 0. Jadi oleh sebab itu ini tidak dituliskan di sini ya. Di sini harusnya ada ya. Seperti ini kan seharusnya ada ya. Di contoh yang ya udah ini nggak usah ngelihat sini deh ya. Tapi semisalnya ada beda ya, ada beda berarti di sini ada misalnya P1 minus P2 dalam tanda kurung berapa minus ya. Nah, bedanya berapa? Mungkin proporsi, kalau proporsi ya bedanya misalnya 0, gitu ya, misalnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita wah, ini gawat nih. Waduh. Ternyata ada yang miss ini, hilang. Apa ya kira-kira? Waduh. Ya sudah deh ya. Ini sepertinya ada yang hilang satu ya, ada yang hilang satu halaman. Tapi oke lah saya jelaskan. Jadi dianggap ini misalnya ya ada persoalan apakah setuju, katakanlah setuju dibangun gedung serbaguna misalnya ya. Dari populasi pertama yang ada misalnya di dalam kota dan sekitar kota ya, katakanlah. Lalu di dalam kota sebagai populasi pertama dari 200 yang di dalam kota sampelnya diambil 200 yang diambil sampel, 200 itu dalam kota. Di sini yang setuju misalnya dibangun gedung serbaguna katakanlah 120. Jadi P1-nya proporsinya adalah 120 per 200 yaitu 0,6 ya. Kemudian yang tidak di luar kota, maksudnya di luar daerah ya, suburb gitu ya. Seperti misalnya katakanlah di tempat saya itu udah termasuk suburb dari Jakarta gitu ya. Daerah Pamulang, Sawangan gitu ya. Nah, jadi di sini yang di luar kota itu, yang tidak di dalam kota Jakarta Pusat misalnya ya, itu yang setuju adalah dari penduduk 500 yang diambil sampel yang setuju 240. Jadi proporsi yang kedua adalah 0,48 ya. Nah, kita cari proporsi gabungan untuk memudahkan ya. Seperti tadi kan dari rumus ya, dari rumus ini harusnya kan rumusnya seperti ini ya, boleh pakai rumus ini atau bisa juga kita menggunakan rumus yang kedua. Kalau menggunakan rumus kedua ya kita harus cari P gabungan dulu ya. PK gabungan yaitu X1 plus X2 per N1 plus N2. Jadi 120 tambah 240 dibagi 200 tambah 500 diperoleh 0,51 ya. Nah, key cap-nya jadi 0,49, 1,051 dikurang 0,51 ya. Nah, kemudian Z-nya, Z hitungnya karena ini besar, jadi tadi rumusnya kan di sini ya, P1 minus P2 ya. Nah, P1 minus P2 yaitu 0,6 dikurang 0,48. Tapi karena asumsinya P1 asumsi awal P1 sama dengan P2 bukan misalnya ya, contohnya P1 minus P2 sama dengan katakanlah 0,1 gitu. Nah, berarti di sini harus ada ini dalam tanda kurung lalu minus 0,1. Tapi karena di sini dianggap hipotesa awalnya sama dengan ya P1 sama dengan P2, jadi di sini P0-nya itu adalah P0-nya itu adalah 0 ya.
Jadi sesuatu dikurang 0 ya tetap nilainya. Jadi 0,6 dikurang 0,48 dari rumus ini ya. Akar dari P cap Q cap gabungan yaitu 0,51 dikali 0,49 ya. Dibagi seper N1. Kalau tambah itu boleh bolak-balik ya N1-nya. Nah, untuk menghilangkan nilai negatif juga ini harus yang besar dulu dikurang yang kecil ya untuk menghindarkan nilai negatif karena menginterpretasikannya kalau negatif itu agak sulit ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda misalnya proporsi 1 dan 2 proporsi 1 lebih kecil ya dibalik aja P2 dikurang P1. Nah, lalu di sini karena ini kali nggak ada pengaruh ya mana duluan ya P1 atau kalau terbalik ya, kalau terbalik itu maksudnya ini kan P1 ini P2 ya. Nah, ini KIS PQ ya, PQ. Jadi nggak ada pengaruh. Ini juga karena tambah A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi nggak ada pengaruh ya. Jadi ini untuk menghindarkan nilai negatif yang kadang-kadang sulit menginterpretasikannya. Nah, kebetulan kalau di sini positif kan dia lebih besar populasi pertama daripada populasi kedua. Nah, jadi dapat nilai Z hitungnya 2,9 ya. Nah, misalnya katakanlah di sini ya katakanlah kita mengambil saja ya alfanya seperti tadi, misalnya kita percaya 0,05 ya, alfanya 0,05 katakanlah ya kita ambil, ini soalnya ada yang hilang ya. Alfanya 0,05 karena ini dua arah, jadi berarti kan 0,0 alfanya 0,05, 0,025, jadi 0,975. Kalau misalnya di sini 0,975 kita ambil, itu Z-nya itu katakanlah di sini. Nah, ini 1,9 kalau tidak salah 96 ya 1,96 kalau tidak salah tuh tadi 0,9750 1,9 0 1 2 3 4 5 6 0,196 ya misal nih ya. Nah 0,196 di sini 1,96 tadi ya. Nah Z hitungnya 2,9 ya. Nah kalau ini katakanlah misalnya dua arah ya. Nah, kalau di sini 1,96 titik kritis, Z hitungnya adalah 2,9 berarti dia di daerah penolakan ya. Misalnya di sini saya ambil alfanya 0,05 lalu karena dua arah jadi dibagi 2 nilai Z hitungnya itu 2,9, Z titik kritisnya itu Z daripada 0,025 itu 0,975 itu 1,96. Jadi dia lebih dari dia di daerah penolakan ini ya. Nah, karena 0 ditolak maka kita setuju bahwa pendapat proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana katakanlah dibangunnya gedung serbaguna lebih besar daripada proporsi penduduk sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut. Sebentar. Oh, ini hipotesanya lebih dari sepertinya, ya. Nah, oke. Kalau misalnya karena ini kan tidak sama ya, tidak sama, tapi kalau lebih dari berarti saya mengambilnya katakanlah ya, alfanya 0,05. Berarti 0, lebih dari ya di kanan. Nah, kalau di sini tidak dibagi 2, alfanya 0,95 ya. 0,95 itu tadi adalah (0,95).
ini. Tadi adalah 1,645 ya. Nah, kalau misalnya lebih dari, karena di sini saya ternyata lebih besar ya, lebih dari ya. Berarti di sini uji hipotesanya itu adalah satu arah lebih dari ya. Alfanya tidak dibagi 2. Jadi kalaupun alfanya 0,05 masih penolakan H0. Kalaupun alfanya 0,1, coba kita lihat ya. Alfanya 0,1 berarti 0,9. Oh, dia masih. Tapi kalau misalnya alfanya katakanlah 0,01. Jadi makin kita percaya lebih besar ya, makin alfanya makin kecil ya. Makin kita percaya lebih besar, alfanya akan makin kecil. Nah, alfa makin kecil, jadi ya, kalau alfa makin kecil, katakanlah 0,01, berarti kan 0,99. Kita lihat coba, 0,99 di sini. Nah, di sini ada 0,9898 dengan 0,9901. Bedanya ini 0,03. Jadi sekitar 2,36 ya. Kalau mau dekat ya ke sini. Jadi 2,3 sorry 0123. Jadi 2,33. 2,33. Kalau mau di sini ya 2,326 ya. 2,326 ya. Nah, kalau misalnya sekitar seperti itu ya. Nah, ini pun masih dia berada di sebelah kanan dari titik kritis, daerah penolakan. Jadi walaupun kita percayanya lebih besar, kalau percaya lebih besar katakanlah kalau alfa 0,01 kan percayanya 99% ya. Nah, berarti masih bisa ya, artinya seperti itu ya. Ya, kita dengan adanya seperti ini kita sekaligus kita menganalisa ya, menyimpulkan sambil saya menunjukkan bahwa kalau tingkat kepercayaan kita makin besar, percaya kita makin besar, tingkat kepercayaannya kan makin kecil. Tingkat kepercayaan itu level of significance itu alfa, makin kecil ya. Seperti tadi alfa 0,01. Alfa 0,01 dengan alfa 0,05 lebih kecil alfa 0,01 kan. Jadi kita percaya lebih besar ya. Nah, nanti di sini kalau kita percaya lebih besar ya, ya berarti titik kritisnya artinya kalau kita percaya lebih besar kan berarti lebih pasti gitu ya, lebih pasti ya. Jadi begini, di dalam sambil saya ini ya, di dalam kenyataannya Anda penelitian di lapangan sebenarnya dengan penelitian di lab itu lebih tidak pasti di lapangan ya. Jadi karena di lapangan itu di keadaan yang di luar yang real itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, tapi kalau di lab nggak ada faktor yang mempengaruhi ya. Nah, berarti contohnya seperti itu. Lalu kebanyakan di kuliah itu kami selalu memberikan ya dari contoh-contoh itu alfanya selalu level nyatanya selalu kecil atau alfanya besar, tapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Waktu itu saya pernah cerita bahwa waktu saya bekerja di reaktor riset itu tentunya tingkat kepercayaannya lebih kecil atau kita harus percaya betul-betul besar. Jadi misalnya mungkin sampai 0,999%, 0,999 gitu ya. Karena di situ mempengaruhi faktor keselamatan ya. Tapi yang Anda lakukan kalau misalnya di bidang fabrikasi itu kan kadang-kadang pabrik juga kan nggak sampai mulus mencetak ya. Nah, itu bisa saja tidak begitu besar ya. Kita bisa percaya. Tapi kalau misalnya memang sudah berhubungan dengan keselamatan manusia ya harus besar ya. Untuk faktor lingkungan juga kita nggak bisa percayaan kita besar yang kita berikan. Nah, itu nanti kenyataannya pasti akan Anda alami nanti kalau Anda sudah tugas akhir atau meneliti menghadapi keadaan real ya, seperti itu.
Oke. Nah, jadi saya rasa untuk pendugaan untuk beda dua proporsi sudah. Nah, jadi minggu depan tinggal pengujian hipotesa untuk kita menggunakan tabel chi-square. Nah, ini yang saya mau berikan sebentar. Nah, ini tabel chi-square bentuknya seperti ini, seperti ikan paus ya. Jadi dia kepalanya di sini besar tapi ekornya kecil. Nah, nanti Anda fotokopi ini karena perlu untuk minggu depan ya. Kalaupun di sini bisa, tapi kadang-kadang kan lembarannya mungkin bisa lebih banyak ya. Nah, Anda lihat dari buku yang aman memang dari buku Wellpool sih ya. Karena memang saya acuannya seperti itu. Oke. Jadi tadi saya sudah umumkan ya apa saja yang perlu Anda siapkan minggu depan. Oke, sekarang kita absen karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Sambil mungkin ada yang ingin ditanyakan. Abdul Hakim ada? Abdul Hakim? Tidak, belum ada. Hadir, Pak. Hadir, Bu. Ada. Ada. Nah. Oke, Abian? Abian hadir, Bu. Ya. Adin? Hafiz? Adin. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Kemudian Ananda, Avencia. Hadir, Ibu. Ya. Kemudian Arif Rahman. Arif Rahman. Tidak ada. Bayu Praditya. Hadir, Bu. Kemudian Chandra Erlangga. Hadir, Bu. Kemudian Dava Raditya. Hadir, Bu. Eka Satrio. Hadir, Bu. Faras Hudafi. Hadir, Bu. Kemudian Farel Amri Bustomi. Hadir, Bu. Priska Angelita. Hadir, Ibu. Ibra Akbar. Hadir, Bu. Ilham Saputra. Ilham Saputra. Tidak ada. Iman Syah Putra. Iman Syah Putra. Tadi Ilham Saputra, sekarang Iman Syah Putra. Tidak ada. Kemudian Irsadi Basir. Hadir, Bu. Luki Univerdian. Hadir, Bu. Kemudian Maulana Hamid Alim. Hadir, Bu. Muhammad Fariduddin. Hadir, Bu. Muhammad Abid. Hadir, Bu. Muhammad Dani. Hadir, Bu. Muhammad Rizki. Muhammad Rizki. Muhammad Zain. Ya. Muhammad Zain. Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Zehan. Muhammad Zehan. Tidak ada. Nabil. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Raffi Ibnu Setiawan. Hadir, Bu. Rafli Akbar. Hadir. Raya Sesan. Hadir, Bu. Ya. Razan Ramadan. Razan Ramadan. Razan Ramadan. Tidak ada. Seta Gali. Hadir, Bu.
Kemudian Sony Hironoto. Hadir Bu. Hadir Bu. Syasmi. Hadir Ibu. Tangguh Pradipta. Hadir Bu. Widiana. Yosepus. Prenande. Tidak ada. Wiranata. Tidak ada. Oke, saya sebutkan yang tidak ada kabar. Arif Rahman. Kemudian Ilham Saputra. Ilham Saputra, lalu Iman Saputra. Muhammad Rizky sakit. Muhammad Zehan nggak ada kabar. Nah, Razan Ramadan nggak ada kabar ya, Razan Ramadan. Lalu Yosepus tidak ada kabar, Wiranata tidak ada kabar. Oke. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan. Jadi sekali lagi kuliah minggu depan bahannya adalah ini kuliah minggu ke-9 itu istilahnya apa ya? Pengujian hipotesis menggunakan tabel kontingensi dan sebaran Q kuadrat ya minggu depan. Jadi siapkan, jangan lupa rangkuman rumus tabel yang sudah saya share di grup ya, karena mungkin ada yang nggak ikut kuliah sekarang tapi sudah di grup sampaikan. Lalu bahan kuliah baru nanti sore mudah-mudahan saya upload, dan juga untuk tugas atau latihan. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan. Jangan lupa bawa bolpen merah. Minggu ke-10 terakhir V-Class itu saya gunakan untuk kuis menghadapi UTS. Gimana? Misi Bu, mohon maaf. Ya. Maaf nih Bu, saya masih kurang paham untuk yang dirangkum itu tuh yang bab berapa ya Bu? Semuanya ya, pokoknya semuanya dalam perjalanannya rumus-rumus seperti ini ya. Ini kalau ini mah pasti Anda sudah tahu. Seperti ini penting ya. Misalnya seperti ini nih. Nah, ini namanya rumus. Bahwa P gabungan adalah seperti ini. Jadi hanya ditulis ininya saja, simbol-simbolnya. Lalu seperti ini, Z sama dengan sekian. Kan nggak mungkin Anda ingat semua rumusnya. Jangan terlalu banyak kalimat atau kata. Ya, kalau bisa, kalau Anda mengerti hanya lupa-lupa sedikit, saya yakin Anda tinggal menulis rumusnya saja. Karena kalaupun kebanyakan nanti Anda dibawa iya tapi dibaca enggak, atau dibaca kelamaan rangkuman rumusnya ya, seperti itu. Jadi dari awal perkuliahan kan teknik penarikan sampel ya. Nah, bab 8, ini bab 9, ini bab 9 kemarin, ini bab 10 ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu jangan sampai ada contoh. Pokoknya kalau ada angka pasti ada contoh. Nah, itu nanti tidak akan, ya pasti kalau saya lihat, saya periksa, wah ini nggak bisa karena bawa contekan. Karena saya kan bertanggung jawab atas apa yang Anda bawa kan, gitu, di ujian. Seperti itu ya. Gimana? Jelas? Oke, baik, jelas Bu. Berarti untuk yang subbab-subbab gak usah kan ya Bu? Loh, tergantung dari perkuliahan ya, bukan babnya. Kan di dalam subbab itu kan ada dari bab kan, bab 9 misalnya pendugaan parameter untuk teknik penarikan sampel itu kan dia ada di subbab berapa. Nah, itu ya pasti ada di subbab. Kalau bab itu hanya awalnya aja. Kalau ini tuh sudah subbab ya. Begini Bu, maksud saya, maaf Bu, maksud saya untuk yang kayak paragraf gitu nggak ditulis nggak apa-apa kan Bu? Hanya ya, yang kayak rumus-rumus yang penting aja gitu. Ya, iya. Justru jangan ditulis. Nah,
seperti ini pun Anda pasti sudah tahu kan? Nggak usah ditulis saja. Pokoknya Anda sudah tahu, oh ini sudah mengerti seperti ini. Yang penting, nah rumus inilah yang Anda mungkin nggak bisa ingat seperti ini. Ya. Kalau misalnya pengujian hipotesa ada 5 taraf, ya Anda pasti sudah tahu kan gitu. Ya boleh-boleh saja ditulis, tapi kan akan membuang waktu, kemudian kebanyakan di rangkuman rumus, kebanyakan kalimat juga Anda jadi baca, ya kan? Ya, maksudnya rumus saja seperti ini. Ini rumus ini, nih, ya. Z sama dengan apa? Baik, Bu. Ini rumus, ya. Ini rumus, itu ya. Tuh. Ya, ada baik, lagi Bu. ada lagi yang ingin disampaikan? Ya. Di fotokopi biasa, setelah Anda fotokopi ini, misal ini fotokopi, ya udah dalam lembar biasa, ya. Tidak ditempel atau tidak di stapler saja, di stapler. Ya. Jadi ada 3 tabel utama ya, tabel normal baku, tabel T-student, dan nanti tabel T-square. Kalau misalnya Anda ada rumus yang belum ditambahkan, baru nanti diberikan di kuliah minggu ke-9, Anda bisa tambahkan di situ, karena double folio itu kan spesial masih banyak ya, boleh Anda tambahkan di situ. Yang penting ditambahkannya rumus, karena nanti kalau Anda keluar dari rambu-rambu itu, nanti diperiksa oleh pengawas, diambil, Anda yang repot. Udah kena berita acara pula, ya, gitu. Jadi hanya fotokopi tabel-tabel. Jelas ya? Gimana? Jelas? Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Nama dan kelas. Jadi untuk mencirikan sudah punya saudara. Lalu yang tidak boleh difotokopi itu adalah rangkuman rumus. Ya. Jadi ketika kuliah Anda sudah siapkan. Jadi jangan ada yang sibuk masih fotokopi dan sebagainya. Kalaupun ada yang kurang boleh Anda tambahkan. Lalu nanti Anda stapler dengan catatan ya tentunya yang ditambahkan itu adalah yang benar. Yang dibolehkan. Karena kalau yang tidak dibolehkan akan menyulitkan Anda di UTS nanti sendiri ya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, kalau tidak ada, jadi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.